Tentu saja, ejek Lorenzo. Orang tak berguna sepertinya, mana mungkin bisa berpihak padaku yang sangat hebat ini. Kalau dia sampai berada di pihakku, dia sudah pasti akan menjadi pewaris yang paling layak. Iya, kalau Anda ikut campur, masalah racun dan menolong orang sama sekali bukan masalah bagi Anda. Jadi Pangeran Willy bisa bangkit dan mengubah takdirnya. Semua tergantung pada pilihan Anda. Jasper sepertinya menantikan keputusan Lorenzo, sama seperti Willy dan Raja Denmark. Mereka semua menunggu kabar darinya. Sebenarnya bukan masalah besar kalau mau menolongnya. Jasper melihat keraguan Lorenzo. Kelak saat Pangeran Willy naik tahta, tangan kanan kita juga akan bertambah. Kamu terlalu banyak berpikir. Lorenzo mencibir. Sekarang dia sedang berada dalam kesulitan. Tentu saja dia akan bersikap rendah hati. Tapi saat dia menjadi raja, belum pasti dia akan mengingat hal ini. Seseorang yang telah lama ditindas, begitu dia bisa bangkit, semua sifatnya akan berubah drastis. Saat itu, yang pertama kali dia basmi adalah orang yang mengetahui sisi gelapnya, dan juga orang yang pernah melihatnya yang begitu terpuruk. Ini saat Jasper mendengarnya, dia langsung membantahnya. Tidak mungkin kan? Anda dulu tidak begitu. Setelah dia melontarkan perkataannya, Jasper segera menundukkan kepala dan meminta maaf. Maafkan ucapanku yang keterlaluan. Di dunia ini, ada berapa banyak Lorenzo? Tanya Lorenzo. Ketika aku berada di titik terendah, aku tidak pernah membungkuk pada siapapun, tidak menipu, mengkhianati, atau memanfaatkan siapapun. Itu benar. Jasper berpikir berulang kali dan wajahnya terlihat serius. Dalam hal ini, Pangeran Willy benar-benar berbeda. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membalikan keadaan. Jadi dia terus berusaha sebaik mungkin untuk mendekati Nona Dewi, untuk menarik perhatianmu demi mencapai tujuannya. Jadi, Lorenzo menyipitkan matanya dan menyimpulkan, orang ini tidak bisa ditolong. Lalu Nona Dewi, dia wanitaku. Seharusnya dia berpikir dari sudut pandangku. Lorenzo berkata dengan tidak senang. Dia memintaku untuk menyelamatkan Willy. Ini tidak masuk akal dan tidak benar. Aku bisa memenuhi permintaan lainnya. Tapi untuk masalah ini, tidak. Tapi, sudahlah. Ketika Lorenzo telah membuat keputusan, dia tidak akan pernah mendengarkan pendapat siapapun lagi. Jika dia tulus padaku, dia seharusnya mengerti kesulitanku. Jika dia meninggalkanku karena aku tidak menyelamatkan Willy, itu berarti dia sama sekali tidak mencintaiku. Perasaan seperti itu, aku tidak menginginkannya. Dia berkata dengan tegas, tapi ketika dia mengatakannya, hatinya masih bergetar. Dia tidak pernah berpikir untuk berpisah dari Dewi, tapi dia sangat marah ketika memikirkan Dewi dengan sepenuh hati ingin menyelamatkan Willy. Melihat sikap tegas Lorenzo, Jasper tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi dengan hati-hati mengingatkan, Tuan, Anda harus bicarakan baik-baik dengan Nona Dewi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Iya, jawab Lorenzo. Panti asuhannya bukannya sedang cari yayasan. Kumpulkan informasinya. Baik, besok akan kuberikan pada Tuan. Lorenzo berpikir yang paling dipedulikan oleh Dewi sekarang adalah panti asuhan. Jika dia menyelesaikan masalah ini untuknya, itu seharusnya bisa sedikit menebus masalah Willy kan?
Meskipun dia tidak pernah menyukai anak-anak yang berisik itu dan juga tidak suka melakukan amal, tapi demi Dewi dia masih bisa melakukan perbuatan ini. Semoga dia bisa memahami maksud hatinya. Tuan, Anda tidak ingin istirahat? Jasper memberikan secangkir teh untuk Lorenzo. Sekarang dia sedang marah. Kalau aku ke sana, kita hanya akan bertengkar. Lorenzo terus mengurus dokumen-dokumen itu. Tunggu sampai amarahnya mereda, baru kita bicarakan lagi. Iya, Jasper melihat perubahan Lorenzo, seseorang yang selalu memberontak. Sekarang dia dapat berinisiatif untuk berdiskusi dan mempertimbangkan satu sama lain. Nyatanya dia telah banyak berubah. Sayang sekali Dewi belum melihatnya. Dewi marah dan kembali ke kamarnya. Bajingan itu malah mengatakan bahwa dia menikah dengannya karena Willy. Bagaimana dengan hal yang sudah mereka lakukan itu? Jelas-jelas dia yang bergegas ke arahnya seperti binatang buas, membuat dirinya sama sekali tidak punya ruang untuk melawan. Tapi karena menyukainya tanpa disadari dia tetap melayaninya. Sekarang dirinya malah dianggap seperti itu. Keterlaluan. Dan juga jelas-jelas Lorenzo mengatakan bahwa dia tidak akan mengalami kesulitan jika menolong Willy. Jadi kenapa dia tidak menyelamatkannya? Lebih dari 80 nyawa, apa itu tidak berarti apa-apa di matanya? Dewi tidak bisa memahaminya. Saat ini ponselnya mulai bergetar. Dia menemukan di sofa dan menjawab panggilan. Mina. Maaf Nona Dewi, apa aku mengganggu Anda? Tidak apa-apa, aku sedang sendirian di kamar. Aku ingin ke atas menemuimu, tapi mereka mengatakan bahwa lukaku belum pulih dan menyuruhku untuk tidak mengganggumu. Jadi, Mina mengatakannya dengan sopan, tapi dia sebenarnya mengungkapkan bahwa orang-orang dari keluarga Moore tidak mengizinkannya untuk melihat Dewi. Benar, kamu sedang dalam masa pemulihan sekarang, jadi jangan bergerak sembarangan. Dewi tidak memperhatikan kata-katanya. Bagaimana lukamu? Pengobatan dokter itu masih oke kan? Lukaku baik-baik saja, aku hanya mengkhawatirkan pangeran. Aku baru saja menemui Lorenzo dan bahkan bertengkar dengannya. Dewi tampak sedikit frustasi. Dia pandai dalam segala hal, tapi sedikit keras kepala. Aku mungkin perlu lebih banyak waktu untuk berdiskusi dengannya dan menjelaskan masalah ini. Betul. Mina berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu terburu-buru, kita pelan-pelan saja dan jangan membuat Tuan El marah. Sebelumnya aku tidak berpikir dengan hati-hati, tidak seharusnya mendesakmu. Itu bukan salahmu, Dewi menghiburnya. Aku juga terlalu terburu-buru. Iya, masalah ini membutuhkan keterampilan, jadi jangan terburu-buru. Mina berkata dengan cara yang berbeda. Dalam 2 hari ini, jangan bicarakan hal ini. Nona dan Tuan El sudah lama tidak bertemu. Kalian harus kembali akur. Jangan karena kejadian ini suasana hati Nona jadi terganggu. Hah? Dewi tidak mengerti kenapa sikap Mina berubah begitu cepat. Dengarkan aku. Dalam 2 hari ini jangan bahas lagi. Jangan meributkan masalah ini lagi. Mina menasehatinya. Dalam beberapa hari, ketika kalian sudah berbaikan dan suasana hatinya sudah baik, baru bahas lagi. Aku akan mengajari Nona bagaimana cara mengatakannya. Mendengar kata-kata ini, Dewi segera mengerti bahwa Mina mengantarnya kembali tidak hanya untuk memastikan keselamatannya, tapi juga untuk mengawasi dan membimbingnya untuk menyelamatkan para pengawal.
Dewi tidak tahu apakah itu maksud terselubung Willy atau dari Mina sendiri. Pada akhirnya dia hanya merasa sedikit jijik. Namun setelah dipikir-pikir, nyawa Willy sudah diambang batas. Meski wajar melakukan hal tersebut, Mina merupakan seseorang yang dibesarkan sendiri oleh Willy, sehingga dapat dipahami jika dia sangat khawatir. Hanya saja Dewi tidak menyukai cara ini. Nona Dewi, Nona Dewi. Mina memanggil dengan cemas. Apa Nona baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dewi kembali sadar. Sembuhkanlah lukamu dengan baik. Aku akan menemuimu besok. Tidak perlu cemas, Nona temani Tuan. Lukaku baik-baik saja. Baik, sampai jumpa besok. Setelah Dewi mengatakan hal itu, dia menutup telepon. Dia merasa Mina terluka karena dirinya dan dia harus bertanggung jawab untuknya. Dia khawatir dokter lain memiliki keterampilan medis yang terbatas dan tidak dapat memberikan pengobatan tercepat dan terbaik pada Mina, sehingga dia harus pergi untuk melihat lukanya besok. Tapi pada saat yang sama, Dewi juga tidak suka diawasi. Dia merasa harus menjelaskan hal ini pada Mina. Dewi merasa sangat tertekan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa menyelamatkan orang tidak hanya membutuhkan keterampilan medis, tapi juga otoritas dan status. Sama seperti kasus Willy, jika dia bisa menyelamatkan seseorang hanya dengan keahlian medisnya, kenapa harus begitu merepotkan? Tapi sekarang jika dia ingin menyelamatkan Willy dan orang-orang di kastilnya, dia harus meminta bantuan Lorenzo. Tapi Lorenzo adalah orang yang keras kepala. Masih marah. Sebuah suara yang akrab datang. Dewi kembali sadar. Dia menoleh dan melihat Lorenzo yang sedang berjalan masuk. Sambil membuka kancing bajunya, dia berjalan menghampiri Dewi. Matanya dipenuhi dengan keinginan terselubung. Apa yang kamu lakukan? Dewi tiba-tiba berbalik dari tempat tidur, menatapnya dengan marah. Jangan main-main. Aku kasih tahu ya, hari ini sudah beberapa kali. Sebelum dia selesai berbicara, Lorenzo melemparkannya ke tempat tidur. Dia menekannya ke bawah seperti binatang buas, membuatnya tidak bisa bergerak dan langsung memasukkan satu tangannya ke dalam roknya. Bajingan! Sebelum Dewi selesai bicara, dia dicium oleh Lorenzo. Ciuman itu sangat panas, membuat Dewi terkejut. Dia memberontak beberapa kali, kemudian akhirnya dia berhenti dan segera tenggelam di bawahnya. Dua bayangan yang saling terkait terpantul ke dinding oleh lampu, bergelombang liar dan instan. Suhu di dalam ruangan berangsur-angsur memanas seperti api yang berkobar-kobar. Setelah melakukan adegan ranjang cukup lama, akhirnya Lorenzo tertidur dengan Dewi di pelukannya. Dewi meringkuk dalam pelukannya seperti anak kucing, menatapnya dengan marah. Pria ini tertidur tak lama setelah menyelesaikan permainannya. Menganggapnya apa? Sungguh menyebalkan. Dia ditekan hingga tidak nyaman olehnya. Dia berbalik badan dan ingin pindah ke sisi samping, tetapi Lorenzo menariknya ke dalam pelukannya lagi dan menguncinya dengan tangan dan kakinya yang panjang. Dewi tidak bisa bergerak lagi. Dia berbaring tak berdaya di tempat tidur, melamun menatap pemandangan salju yang indah di luar jendela. Tapi suara dengkur Lorenzo seperti memiliki efek menghipnotis. Tak lama dia tertidur juga. Malam itu mereka berdua tertidur dengan nyenyak. Keesokan paginya ketika Dewi bangun, dia mendengar suara air dari kamar mandi. Dia tahu Lorenzo sedang mandi, jadi dia mengabaikannya, berbalik dan memeluk bantal dan melanjutkan tidur. Tidak lama setelah selesai mandi, Lorenzo datang dengan mengenakan handuk, menyeka rambutnya dan berkata, "Bangunlah, temani aku sarapan." Dewi meregangkan pinggangnya, memeluk bantal cemberut dan menatapnya dengan tidak senang.
Maaf. Hah? Lorenzo terkejut. Kenapa? Kata-kata yang kamu katakan kemarin membuatku marah. Maaf. Dewi menggosokkan kaki indahnya ke kaki Lorenzo. Kata-kata apa? Lorenzo sepertinya tidak ingat sama sekali. Kamu... Dewi tiba-tiba berbalik dan berkata dengan marah. Kamu mengatakan bahwa aku menikah denganmu karena Willy. Dan kemarin melakukan itu denganmu juga karena dia. Kata-katamu telah menyinggungku. Hah? Lorenzo akhirnya ingat. Kalau begitu, apa benar? Tentu saja tidak. Dewi berdiri di tempat tidur dengan menaruh kedua tangannya di pinggang, kemudian berkata dengan marah, Aku, Dewi, tidak bisa ditundukkan dengan kekuasaan, tidak akan goyah oleh kekayaan, dan apalagi melakukan itu. Kesimpulannya, aku tidak akan melakukan apapun yang tidak ingin aku lakukan untuk tujuan apapun, apalagi pernikahan dengan hal-hal penting lainnya. Oh, Lorenzo menjawab dengan santai seolah dia tidak peduli dengan jawabannya. Ia langsung pergi ke ruang ganti. Hanya saja ketika dia berbalik, dia sedikit tersenyum. Dia sangat senang dan puas dengan jawaban itu. Hei, bajingan, apa kamu mendengarku? Dewi mengikuti di belakang dan berteriak dengan marah. Lorenzo mengabaikannya dan hanya mempedulikan dirinya sendiri dan mengganti pakaiannya. Dewi sangat marah sehingga ia bergegas ke ruang ganti, meletakkan tangannya di pinggang dan terus mengomel, Bajingan, bicaralah. Aku dengar. Lorenzo menjawab dengan santai, Masih tidak mau mandi. Aku menunggumu untuk sarapan bersama. Hah? Dewi sangat marah, membuatnya menjadi sangat emosional dan berdebat dengan sekuat tenaga. Tapi dia menanggapinya dengan malas dan dingin, tidak meresponnya. Dia sangat marah, perasaan hatinya sangat kacau. Baiklah. Melihat ekspresinya yang sedang marah itu membuat Lorenzo ingin tertawa. Dia langsung menggendongnya duduk di atas rak sehingga dia bisa menatap matanya. Mulai sekarang, di hatimu, pikiranmu, dan tubuhmu hanya ada aku seorang. Mengerti? Apa? Dewi langsung tersipu malu setelah mendengar kata-kata ini. Kenapa? Kata-kata itu terasa sangat cabul. Katakan, kamu paham? Lorenzo mencubit dagunya, membuatnya menatapnya. Paham? Dewi berseru segera setelah mengatakan itu. Dia menambahkan, salah, masih ada anak-anak di panti asuhan. Brandon, Bibi Lauren, Paman Joshua, dan... Cukup. Lorenzo segera memotongnya. Tidak perlu membicarakan itu. Hah? Dewi cemberut. Bagaimana denganmu? Apa aku satu-satunya di hati, pikiran, dan tubuhmu? Tentu saja, selalu seperti itu. Lorenzo menggigit bibirnya. Aku mau menggodamu lagi. Apa yang harus kulakukan? Jangan main-main lagi. Dewi memalingkan lehernya dan menghindarinya. Aku sangat lelah. Oke, aku akan membiarkanmu pergi. Lorenzo melepaskan pelukannya, menepuk bokong kecilnya. Sana mandi, aku akan menunggumu. Oh, Dewi berlari ke kamar mandi. Lorenzo melihat ekspresinya yang imut, kemudian dia tersenyum. Dia sangat menyukai kehidupan saat ini. Keduanya sangat lengket setiap hari. Terkadang tertawa dan bertengkar, terkadang marah, tapi lebih banyak kebahagiaan dan keromantisan. Berharap kehidupan seperti ini bisa terus berlanjut selamanya, tidak akan pernah berakhir. Tapi entah kenapa Lorenzo selalu merasa tidak tenang.
Ketika ponsel Dewi bergetar, dia sedang menyikat giginya. Dia melihat nama orang yang menelponnya merupakan panggilan dari Brandon. Dia dengan cepat menjawab, "Halo, Kak, kamu di mana?" "Aku di kota Snowy. Kenapa?" Dengan Lorenzo. "Iya." "Baguslah." Brandon menghela nafas lega. "Apa yang terjadi?" Dewi bertanya. Sebenarnya, Bibi Lauren dan Paman Joshua setiap 3 hari sekali mereka akan diam-diam menghubungiku. Tapi baru-baru ini, sudah 1 minggu mereka tidak menghubungiku. Aku khawatir sesuatu terjadi pada mereka. "Mereka menghubungimu? Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Dewi bertanya dengan marah. "Kapan terakhir kali kalian berhubungan?" "Sehari sebelum kamu pergi ke Denmark," kata Brandon. "Saat itu mereka masih di kota Bunaken. Tapi kemudian kita tidak berhubungan lagi. Dan sekarang aku tidak tahu mereka di mana." "Berikan aku kontak mereka. Aku akan mencarinya." "Apa tidak akan mempengaruhimu?" Brandon ragu-ragu. "Bibi Lauren menyuruhku untuk tidak memberitahumu." "Cepat!" Dewi berteriak dengan marah. "Oke." Brandon tidak berani melawannya dan buru-buru mengirimkan kontak mereka. Dewi segera mencoba menghubungi Bibi Lauren, tetapi teleponnya sudah tidak aktif dan dia juga tidak dapat menemukan lokasi keberadaan mereka.